Anda bahwa 450 juta jiwa tengah menghadapi gangguan mental di dunia? Dan tahukah Anda bahwa di Indonesia terdapat 14 juta jiwa yang juga tengah menghadapi gangguan mental? Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan mental merupakan suatu isu yang harus terus dikawal dan diperhatikan. Oleh karena itu, saya, Ratih Kamaradewi, dan Rina Didan akan membahas terkait isu terkini kesehatan mental. Sebelum membahas terkait kesehatan mental lebih jauh lagi, mari kita bahas terkait definisi dari kesehatan mental itu sendiri. Menurut WHO tahun 2001, kesehatan kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta berperan serta di komunitasnya. Kemudian menurut Kartono tahun 1989, pribadi yang normal atau bermental sehat adalah pribadi yang menampilkan tingkah laku yang adekuat dan bisa diterima masyarakat pada umumnya. Sikap hidupnya sesuai norma dan pola kelompok masyarakat, sehingga ada relasi interpersonal dan intersosial yang memuaskan. Kemudian, menurut Karl Menninger, individu yang sehat mentalnya adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk menahan diri, menunjukkan kecerdasan, berperilaku dengan menegang perasaan orang lain, serta memiliki sikap hidup yang bahagia. Selanjutnya, mari kita lihat situasi kesehatan mental di dunia dan di Indonesia. Saat ini, perkiraan jumlah penderita gangguan jiwa di dunia adalah sekitar 450 juta jiwa. Secara global maupun Asia Tenggara, kontributor terbesar dalam penyakit dan penyebab kematian saat ini adalah penyakit kardiovaskuler. Namun, jika dilihat dari tahun hilang akibat kesakitan atau kecacatan, maka persentase kontributor lebih besar pada gangguan mental. Situasi di Indonesia juga serupa. Penyebab kematian di Indonesia yang terbesar saat ini adalah penyakit kardiovaskuler. Namun jika dilihat dari penyebab kecacatan, lebih besar disebabkan gangguan mental. Beberapa jenis gangguan jiwa yang diprediksi dialami oleh penduduk di Indonesia, diantaranya adalah gangguan depresi, cemas, skizofrenia, bipolar, gangguan perilaku, autis, gangguan perilaku makan, cacat intelektual, dan ADHD. Namun, gangguan depresi tetap menduduki urutan pertama dalam 3 dekade. Depresi pada penduduk Indonesia dialami oleh semua kelompok usia. Hasil Riskesdas 2018 menunjukkan gangguan depresi sudah mulai terjadi sejak rentang usia remaja, yaitu 15 hingga 24 tahun. Lalu, pola prevalensi depresi semakin meningkat seiring dengan peningkatan usia, tertinggi pada umur 75 tahun ke atas. Sedangkan untuk prevalensi per mil rumah tangga dengan anggota rumah tangga gangguan jiwa menurut tempat tinggal menunjukkan yang mengalami gangguan jiwa lebih banyak di pedesaan daripada perkotaan. Kasus gangguan jiwa di Indonesia ada peningkatan jumlah menjadi 7 per mil rumah tangga. Artinya, per 1000 rumah tangga terdapat 7 rumah tangga dengan orang dengan gangguan jiwa, sehingga jumlahnya diperkirakan sekitar 450.000 orang dengan gangguan jiwa berat. Selanjutnya, mari kita perdalam permasalahan kesehatan mental. Permasalahan terkait depresi dan gangguan mental emosional antara lain adalah tingginya prevalensi penderita depresi dan GME, rendahnya cakupan penderita depresi dan GME yang mendapat pengobatan, terbatasnya kapasitas SDM yang mampu melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian depresi serta GME, belum terbangunnya sistem pencatatan dan pelaporan terkait gangguan depresi dan GME, belum optimalnya koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam upaya pencegahan dan pengendalian depresi serta GME. Selain itu, isu strategis terkait masalah kesehatan jiwa adalah anggaran untuk pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa. Belum semua daerah menganggarkan untuk program kesehatan jiwa karena belum optimalnya komitmen pengambilan kebijakan untuk program kesehatan jiwa. Regulasi dan kebijakan. Masalah kesehatan jiwa belum merupakan program prioritas. Program pelayanan kesehatan jiwa di daerah masih belum terlaksana secara berkesinambungan, sehingga regulasi dan kebijakan bidang kesehatan jiwa seringkali tidak sejalan antara pusat dan daerah. Akses dan mutu layanan. Luasnya geografis Indonesia dan terbatasnya fasilitas pelayanan kesehatan jiwa menyebabkan masyarakat sulit dalam mengakses pelayanan kesehatan jiwa. Selain itu, mutu pelayanan kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan juga masih perlu ditingkatkan. Sumber daya manusia, tenaga spesialis dan subspesialis masih terbatas dan penyebarannya masih belum merata. Stigma dari masyarakat, keengganan masyarakat membawa orang dengan masalah kejiwaan mencari pengobatan medik, malu bila keluarganya mengalami gangguan jiwa. Ketersediaan obat yang berkesinambungan perlu mendapat perhatian mengingat penata laksanaan gangguan jiwa yang sebagian besar bersifat kronis memerlukan ketersediaan obat secara kontinu. Sistem pelaporan yang belum optimal dan mata laporan belum seragam, petugas pencatatan dan pelaporan kesehatan jiwa belum memahami tentang tata cara pelaporan kesehatan jiwa sehingga mempersulit pelaporan. Koordinasi dan kerjasama lintas program maupun lintas sektoral belum optimal. Kesehatan mental di Indonesia semakin diperparah dengan adanya pandemi COVID-19. Berdasarkan survei yang diadakan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia dengan 2.364 responden di 34 provinsi, dinyatakan bahwa 69 respondennya telah mengalami masalah psikologis, 60%-nya mengalami kecemasan, 67%-nya mengalami depresi, 77%-nya mengalami trauma psikologis, dan bahkan
sebanyak 49 respondennya mengalami depresi hingga berpikir tentang kematian. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Pertama, yaitu faktor jarak dan isolasi sosial. Faktor ini dapat menyebabkan depresi karena melakukan jaga jarak dan isolasi sosial menyebabkan seseorang menjadi tertekan secara emosional. Faktor yang kedua yaitu karena adanya resesi ekonomi yang terjadi di masa pandemi hingga akhirnya menyebabkan banyak orang yang mengalami tekanan ekonomi. Faktor yang ketiga yaitu karena stres dan trauma yang terjadi pada tenaga kesehatan karena bersumber dari perasaan tidak berdaya, takut akan penyakit, dan trauma menyaksikan pasien COVID-19 yang meninggal sendirian. Keempat yaitu karena stigma dan diskriminasi. Di Indonesia, stigma negatif paling banyak dialami oleh tenaga kesehatan. Melihat permasalahan kesehatan mental akibat pandemi COVID-19, pemerintah telah melakukan upaya-upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan mental. Yang pertama yaitu peluncuran layanan bantuan konsultasi psikologi kesehatan jiwa atau Sejiwa. Layanan ini ditujukan untuk membantu menangani potensi ancaman tekanan psikologi masyarakat. Yang kedua, Kementerian Kesehatan telah meluncurkan buku pedoman dukungan kesehatan jiwa dan psikososial pada pandemi COVID-19. Buku ini dapat menjadi acuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengambil langkah pencegahan, penanganan, serta pelaksanaan tindak lanjut di bidang kesehatan mental dan psikososial. Dan yang ketiga yaitu pemerintah telah membentuk RT atau RW Siaga Sehat Jiwa sebagai upaya keterlibatan masyarakat untuk menangani kesehatan mental di daerahnya. Berdasarkan pemaparan yang telah kami sampaikan, berikut adalah kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama yaitu kesehatan mental merupakan suatu isu yang sangat penting dan harus menjadi perhatian semua orang. Angka gangguan kesehatan mental di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya dan diperparah dengan adanya pandemi COVID-19. Kemudian masih banyak PR dari pemerintah dalam penanganan kesehatan mental, mulai dari anggaran, regulasi dan kebijakan, akses dan mutu layanan, SDM, stigma, ketersediaan obat, sistem laporan, dan juga koordinasi serta kerjasama yang perlu lebih ditingkatkan lintas sektor dan juga lintas program. Kemudian kami juga memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan juga stakeholder terkait mengenai penanganan kesehatan mental di daerahnya. Yang pertama yaitu advokasi dan sosialisasi kepada gubernur, bupati ataupun wali kota, serta DPR provinsi, kabupaten ataupun kota untuk membuat kebijakan yang memihak pada upaya peningkatan kesehatan jiwa dan mental masyarakat, serta mengoptimalkan peran dinas kesehatan provinsi, kabupaten, dan kota dalam upaya kesehatan jiwa dan mental. Kemudian yang kedua yaitu optimalisasi integrasi layanan kesehatan mental yang telah dibuat oleh pemerintah, agar layanan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas, serta meningkatkan cakupan dan pelayanan kesehatan jiwa di pelayanan kesehatan. Rekomendasi selanjutnya yaitu meningkatkan upaya sosialisasi dan konsultasi terkait kesehatan mental di masyarakat agar kasus kesehatan mental di Indonesia dapat ditangani dengan baik, serta mendorong pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam upaya kesehatan jiwa. Selanjutnya, membangun kemitraan yang efektif dengan lintas program atau sektor, organisasi profesi, swasta, dan LSM dengan membentuk tim pengawas kesehatan jiwa masyarakat di provinsi dan juga kabupaten ataupun kota. Lalu rekomendasi selanjutnya adalah dapat mengembangkan sistem informasi kesehatan jiwa melalui berbagai survei dan penelitian. Dan rekomendasi terakhir yaitu kesehatan mental petugas kesehatan selama pandemi perlu diberikan perhatian lebih agar dapat ditangani dengan baik. Dalam penanganannya diperlukan sumber daya, perencanaan, dan tindakan yang serius untuk menangani permasalahan tersebut. Akhir kata, sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.